Perkenalkan, nama saya Nurul Hasana, NPM 071. Dan perkenalkan, nama saya Nasrullah, NPM 072. Perkenalkan, nama saya Nur Mahmudi dengan NPM 073. Perkenalkan, nama saya Fadiatus Solihah, NPM 077. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang teknik evaluasi pembelajaran. Teknik evaluasi pembelajaran adalah alat dan cara yang digunakan dalam proses pengumpulan data tentang hasil pembelajaran. Teknik evaluasi pembelajaran itu ada dua, yaitu Tes dan non-tes. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik evaluasi pembelajaran non-tes, yaitu skala bertingkat. Skala bertingkat menggambarkan suatu nilai yang berwujud angka terhadap suatu hasil penentuan. Kita dapat menilai hampir segala aspek dengan skala. Dengan maksud agar pencatatannya objektif, maka penilaian terhadap penampilan atau penggambaran kepribadian seseorang disiapkan dalam bentuk skala. baik di sini saya akan menjelaskan teknik evaluasi pembelajaran non-tes, yaitu kuesioner. Jadi kuesioner itu adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur, atau bisa disebut dengan responden, seperti angket. Angket juga termasuk alat untuk mengumpulkan data atau informasi. Kuesioner juga sering digunakan untuk menilai hasil belajar ranah efektif. Dan kuesioner dapat ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama, ditinjau dari segi siapa yang menjawab. Maka ada yang namanya kuesioner langsung dan kuesioner tidak langsung. Dan ditinjau dari segi tanya jawab, ada kuesioner tertutup, kuesioner terbuka, dan daftar cocok atau checklist. Seperti contoh ini dan ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Samsul Arifin dengan nomor NPM 2122211073 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik evaluasi pembelajaran non-tes, yaitu daftar cocok. Nah, apa sih daftar cocok itu? Daftar cocok atau checklist adalah beberapa pertanyaan yang diajukan kepada perespon yang sedang dievaluasi dengan hanya menggunakan tanda cocok yang telah disediakan. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan wawancara atau interview adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Nah, tujuan wawancara ini untuk memperoleh informasi guna menjelaskan suatu situasi dan kondisi tertentu, untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah dan untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengamatan atau observasi, yang mana pengamatan di sini adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti dan dicatat secara tersusun. Pengamatan juga di sini dapat mengukur dan menilai hasil belajar peserta didik, misalnya dengan cara mengetahui salah satu tingkah laku peserta didik dan lain sebagainya. Pengamatan dibagi menjadi dua, yaitu pengamatan partisipan dan pengamatan sistematik. Pengamatan partisipan adalah suatu pengamatan yang dilakukan oleh pengamat, akan tetapi pengamat tersebut mengikuti kegiatan yang sedang diamati. Sedangkan pengamatan sistematik yaitu pengamatan yang sudah disusun, di mana faktor-faktor yang akan diamati itu sudah disusun secara sistematis oleh pengamat itu sendiri. Oke, selanjutnya penilaian atau evaluasi hasil belajar dengan cara mengamati atau pengamatan itu pastinya tidak selalu positif, pasti ada sisi negatifnya. Sisi positifnya yaitu data pengamatan bisa didapat dari lapangan langsung oleh pengamat. Kemudian yang kedua, data hasil pengamatan dapat mencakup berbagai aspek kepribadian individu peserta didik.
Kemudian sisi negatifnya yaitu pengamatan adalah salah satu alat evaluasi hasil belajar yang tidak selalu dapat digunakan dengan baik dan benar oleh para pengajar atau guru yang kurang memiliki kecakapan dalam melakukan pengamatan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik evaluasi pembelajaran non-teks, yaitu riwayat hidup. Nah, riwayat hidup ini merupakan suatu gambaran tentang keadaan seseorang selama masa hidupnya. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka subjek evaluasi akan dapat menarik suatu kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari objek yang akan dinilai, yaitu siswa. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teknik evaluasi pembelajaran tes, yaitu tes diagnostis. Tes diagnostik itu adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan siswa. Nah, berdasarkan tes tersebut dapat dilakukan dengan penanganan yang tepat terhadap siswa tersebut. Seperti contoh, menyusun kisi-kisi soal, menentukan bentuk dan jumlah soal yang sesuai. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang teknik tes dari evaluasi pembelajaran, yaitu tes formatif. Tes formatif biasanya dilaksanakan setelah selesai memaparkan materi atau pokok pembahasan. Nah, tes formatif juga berfungsi untuk menentukan tuntas tidaknya suatu pokok bahasan atau materi yang telah disampaikan. Nah, selanjutnya tes formatif. Tes yang dilaksanakan setelah selesainya satu pokok bahasan. Tes ini berfungsi menentukan tuntas atau tindaknya satu pokok bahasan. Tes sumatif, tes yang diberikan setelah sekumpulan suatu program pembelajaran selesai diberikan. Nah, biasanya tes sumatif ini dilakukan di akhir semester setelah para siswa menjelaskan program belajar dari suatu bidang studi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teknik evaluasi pembelajaran, yakni teknik tes, yaitu perbandingan antara tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Perbandingan antara tes diagnostik, terus kemudian tes formatif dan tes sumatif, yakni kalau tes diagnostik, tes yang dilakukan untuk mengetahui kelemahan siswa. Contohnya seperti memberikan kisi-kisi sebelum mengerjakan ulangan yang diberikan oleh pendidik. Kemudian yang kedua, tes formatif. Nah, tes formatif di sini dilakukan setelah selesainya satu pembahasan. Contohnya seperti memberikan ulangan-ulangan harian. Yang ketiga yaitu tes sumatif. Tes sumatif di sini diberikan setelah sekumpulan satuan program pembelajaran selesai diberikan semua, seperti contoh memberikan ujian akhir semester atau ulangan akhir semester di setiap tahunnya.